Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifatus Soimah, kelas PM1C. Di sini saya akan memaparkan mengenai 20 kaidah usul fikih pada mata kuliah Ilmu Fikih semester 1. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Contoh, ketika sholat maka harus niat terlebih dahulu. Kalau tidak niat berarti bukan sholat. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan. Contohnya, ketika hendak melakukan sholat tetapi masih ragu apakah kita masih punya wudhu ataupun tidak, maka kita harus berwudhu terlebih dahulu. Namun, jika kita sudah yakin bahwa kita masih punya wudhu, maka kita tidak perlu wudhu kembali, meskipun kenyataannya wudhu kita telah batal. Kaidah yang ketiga yaitu al-musyaqqatu tajlibu taisir. Artinya, kesukaran mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila kita melakukan perjalanan yang sudah diperbolehkan mengqashar sholat, maka kita boleh mengqashar sholat tersebut. Karena apabila kita tidak mengqashar sholat, kemungkinan besar kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk sholat pada waktunya. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu. Artinya, kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya, misalkan ada pohon besar dengan buah yang banyak, di mana buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewat di bawahnya, sehingga ada seseorang yang harus dibawa ke rumah sakit karenanya. Maka dengan beracuan pada kaidah ini, pohon tersebut harus ditebang. Kaidah yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamatu. Artinya, kebiasaan dapat menjadi hukum. Contohnya, ketika di suatu tempat ada suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum. Misalnya, kebiasaan petik laut. Kalau ada masyarakat pesisir yang tidak melakukan petik laut, maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Kaidah yang keenam yaitu al-hududu yasqutu bisyubuhati. Artinya, hukuman itu gugur sebab adanya syubhat. Contoh, orang yang menikah menggunakan dua pendapat seperti kontrak atau mut'ah itu tidak bisa dihad. Yang ketujuh yaitu al-khuruju bid-dhamani. Artinya, berhak mendapatkan hasil disebabkan keharusan mengganti kerugian. Contohnya, membeli sesuatu yang ada ilatnya itu boleh dikembalikan. Kaidah yang kedelapan yaitu al-khuruju minal khilafi mustahabbu. Artinya, keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah. Contoh, sholat sunnah qashar atau jamak dalam perjalanan jauh. Yang kesembilan yaitu ar-rukhsah la tunatu la yang sabu ila sakitin qaul. Artinya, suatu pendapat tidak disandarkan kepada yang diam. Contohnya, jika seorang ditawari ijab dalam transaksi jual beli dia diam saja, maka sikap diamnya serta merta tidak dapat diartikan sebagai menerima transaksi tersebut. Kaidah yang ke-10 yaitu al-muta'addi afdalu minal qasir. Artinya, perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain itu lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Contohnya, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena mencari ilmu yang bermanfaat akan bermanfaat kepada orang banyak, sedangkan sholat sunnah itu manfaatnya hanya pada diri sendiri. Kaidah yang ke-11 yaitu al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Artinya, suatu ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Kaidah yang ke-12 yaitu at-tabi'u tabi'un. Artinya, hukum dari suatu cabang itu harus mengikuti pokoknya. Untuk kaidah yang ke-13 yaitu al-hududu tasqutu bisyubuhati, yang artinya hukum-hukum had itu bisa digugurkan dengan adanya sesuatu yang meragukan. Kaidah yang ke-14 yaitu al-kharaju bid-dhamani, yang artinya keuntungan yang diambil dari suatu benda itu harus diganti jika benda tersebut dikembalikan. Kaidah yang ke-15 yaitu al-fardu afdalu minan nafli, yang artinya ibadah fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Yang ke-16 yaitu
al-wajibu la yutraku illa liwajibin, yang artinya suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena adanya kewajiban yang lain. Kaidah yang ke-17 yaitu al-masyghulu la yushghalu, yang artinya sesuatu yang sudah disibukkan itu tidak boleh ditambah kesibukannya. Kaidah yang ke-18 yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang artinya perkara yang mudah tidak bisa gugur dengan adanya perkara yang sulit. Yang ke-19 yaitu la ibrata bizonnal bayin khata'uhu, yang artinya dugaan yang salah itu tidak dianggap. Kaidah yang ke-20 yaitu al-mukabbar la yukabbar, yang artinya sesuatu yang sudah dibesarkan atau diperbanyak itu tidak boleh diperbanyak lagi. Contohnya, hukum taslis tidak disunahkan pada cara membasuh najis anjing karena sudah dibasuh sebanyak 7 kali. Sekian dari saya mengenai pemaparan 20 kaidah usul fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.